The Strongest System, Bab 1146, Serangan. Di tepian terdalam dari daratan tak berujung, tempat berkumpulnya kekuatan Buddha jahat yang tak terbatas, serangkaian Buddha darah naik ke langit. Meskipun wajah mereka penuh kasih sayang, aura yang mereka pancarkan sangat menusuk tulang. Dan tempat ini, ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas melihat Buddha di hadapannya yang diselimuti oleh seluruh langit kebencian, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Orang berjubah hitam itu tertawa kecil, benar. Ini adalah tempat di mana leluhur Buddha sendiri pernah memenjarakan Buddha jahat yang telah jatuh. Namun, mungkin orang seperti Anda pun tidak akan mengetahui tentang tempat ini. Paling-paling, Anda hanya akan mendengar rumor tentang hal itu. Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak menyangka bahwa orang ini akan mengetahui tentang tempat ini. Memang dia sendiri hanya mendengarnya, tapi dia tidak tahu persis di mana lokasinya. Bahkan para guru tua dari Sekte Buddha baik dan jahat juga tidak mengetahuinya, itu karena satu-satunya orang yang mengetahuinya tidak lain adalah leluhur Buddha. Ini adalah tempat yang memenjarakan semua murid Sekte Buddha baik dan jahat yang terjatuh di jalur Buddha jahat. Selama ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun, tak terhitung banyaknya dari mereka yang terkunci di sini. Beberapa dari mereka kehilangan pikiran jahatnya tentang jalan Buddha jahat dan kembali ke jalan yang benar. Namun, ada beberapa yang malah membelok lebih jauh hingga tidak bisa kembali lagi, di mana mereka benar-benar tersesat di tempat ini, berubah menjadi Buddha jahat dengan kebencian yang tak ada habisnya. Menunjuk ke suatu tempat di depan di mana kebencian berkumpul paling tebal dan paling suram, orang berjubah hitam itu berkata, itu adalah tempat yang ingin kamu tuju. Tuan Buddha Tiga Yin yang tak terbatas, Tuan Buddha Kedaulatan Berdosa, Tuan Buddha Darah, dan sebagainya, semua Tuan Buddha yang tak terhitung jumlahnya itu telah dipenjarakan di sini, menyebabkan kebencian mereka dan segala sesuatu di sekitar mereka membentuk kolam Buddha. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang mereka miliki. Mungkin Anda belum mengetahui hal ini, tetapi leluhur Buddha memiliki dua sisi dalam dirinya, baik dan jahat. Adapun sisi jahatnya, juga ditekan di tempat ini. Anda mungkin harus mengerti sekarang mengapa saya dapat membantu Anda mencapai Dao Dewa Surgawi, bukan? Ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas mendengar kata-kata itu, dia tertegun sejenak. Pikirannya kabur. Semua Buddha yang disebutkan oleh orang berjubah hitam sebelumnya adalah orang-orang yang dia kenal. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat terkenal di Sekte Buddha baik dan jahat. Namun, karena mereka semua berubah menjadi Buddha jahat, mereka ditindas oleh leluhur Buddha di tempat ini. Dia berharap bisa menghapus kejahatan di dalam diri mereka dengan melakukan itu. Namun siapa sangka, yang mereka lakukan hanyalah menjadi semakin jahat, hingga akhirnya mereka dimurnikan oleh kekuatan Buddha yang tak tertandingi, menyebabkan mereka terpenjara di tempat ini selama-lamanya. Dengan itu, kebencian mereka yang tak tertandingi melonjak ke langit, berkumpul di kolam Buddha yang berisi segala sesuatu milik mereka. Tidak hanya itu, kehendak jahat dari leluhur Buddha sendiri juga disimpan di sana. Jika Sang Buddha masa depan tanpa batas sendiri mampu mengendalikan segalanya di sini, itu akan menjadi tak terbayangkan. Hati Buddha dari Sang Buddha masa depan tanpa batas mulai berdebar-debar saat dia mengalihkan pandangannya ke orang berjubah hitam itu. Apa yang ingin kamu capai dengan memberitahuku semua ini? Orang berjubah hitam itu tertawa tertahan, pada saat kamu mencapai Dao Dewa Surgawi, kamu akan mengetahuinya dengan jelas. Saat ini, lebih baik bagi Anda untuk tidak terlibat dalam urusan daratan tanpa akhir dan hanya menikmati kesenangan menakjubkan dalam mencapai Dao Dewa Surgawi. Mungkin, tidak lama lagi Anda akan berhasil. Sementara wajah Sang Buddha masa depan tanpa batas tenang seperti biasanya, jantungnya bergemuruh dan berdebar kencang karena adrenalin. Ini adalah pertemuannya. Jika dia bisa mengendalikan semua ini, seberapa kuat dia saat itu? Betapa mengerikannya dia. Semuanya, setiap satu hal, adalah sesuatu yang membuat seseorang bersemangat melampaui imajinasi terliarnya. Begitu dia mencapai Dao Dewa Langitnya, tidak akan ada lagi orang yang bisa menyuruhnya berkeliling atau macam-macam dengannya. Adapun orang berjubah hitam ini, satu-satunya hal yang menunggunya hanyalah kematian juga. Pergilah kalau begitu, pertemuanmu sedang menunggumu di dalam. Orang berjubah hitam itu kemudian menghilang ke udara. Segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari akan menjadi masalah Sang Buddha masa depan tanpa batas. Apakah dia memutuskan untuk masuk ke kolam Buddha itu atau tidak, itu akan menjadi pilihannya. Jika dia tidak turun tangan, dia bisa meninggalkan impiannya untuk menjadi penguasa surgawi dalam kehidupannya saat ini. Dan jika dia melakukannya, tingkatan penguasa surgawi akan menjadi sesuatu yang bisa dia capai dengan mudah. Pada saat itu, kelopak mata Lin Fan bergerak-gerak. Apa-apaan, mengapa aku merasakan firasat akan datangnya malapetaka? Mengingat kekuatannya saat ini, dia sudah lama bisa merasakan bahaya dari jauh. Namun, dia tidak mengindahkannya, dengan kekuatannya saat ini, apa yang harus dia takuti? Kita akan segera sampai, kan? Saat ini, Lin Fan sedang menerobos kehampaan bersama Tuan Tua Pusin. Mereka menuju ke arah Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup dan Dewa Penguasa Mimpi Buruk. Hasil dari kerja sama kedua Dewa Guru itu memang sesuatu yang agak menakutkan. Tidak disangka mereka bisa memaksa berbagai sekte besar di daratan tak berujung untuk mundur tanpa daya tanpa makhluk hidup di daratan bayangan bulan menerima sedikit pun kerusakan. Itu semua karena Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup baru saja membuat murid-murid dari daratan tak berujung bertarung melawan roh mati yang telah dia panggil.
Tuan Tua Pusin memandang ke kejauhan dan hanya bisa melihat kabut tebal yang menyelimuti seluruh tempat. Meskipun terlihat normal jika dilihat dengan mata telanjang, dia dapat membedakannya dengan mata budanya, seluruh tempat itu tampak seolah-olah dirangkai oleh seseorang dan merupakan bagian dari alam mimpi. Dermawan, lihatlah, Dewa Mimpi Buruk telah mulai bergerak. Semua murid itu telah jatuh ke dalam alam mimpi itu. Kemungkinan besar, hanya Raja Abadi yang mampu menolaknya. Tuan Tua Pusin berkomentar. Melihat sekilas ke sana, Lin Fan tahu bahwa memang itulah masalahnya. Kalau begitu, sudah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan. Tuan Tua Pusin mengangguk setuju. Saat dia mengatupkan kedua telapak tangannya, cahaya Buddha yang terang menyelimuti seluruh dunia. Karma mimpi Buddha. Tiba-tiba, seorang Buddha tidur muncul di antara langit dan bumi. Memiringkan tubuhnya, dia berbaring di atas kehampaan sambil menguap dengan lembut. Sama seperti guntur surgawi, suara yang memekakkan telinga meledak dan bergema di seluruh dunia, menghantam langit dan bumi. Menguap itu mengandung kekuatan klan Buddha, melayang ke seluruh langit. Di depan mereka, murid-murid itu tenggelam dalam mimpi buruk. Dalam pikiran mereka, seolah-olah serangkaian setan menerkam mereka saat mereka melakukan perlawanan sengit. Meraih senjata di tangan mereka, mereka menyerang iblis-iblis itu. Tuan Tua Raja Abadi berdiri di sana dengan sangat terperangah. Dia mendapati dirinya benar-benar tidak berdaya untuk campur tangan dalam segala hal yang terjadi di sini saat ini, dan hanya bisa berdiri dan menonton dengan mata terbuka lebar. Pada saat yang sama, ada kekuatan mimpi buruk yang kuat yang melesat ke arahnya dari kehampaan, mencoba menerobos ke dalam kesadarannya. Dia harus menghadapinya dengan kemampuan terbaiknya. Ini bukan sekadar pertarungan kekuatan, itu adalah bentrokan antara dua kekuatan mental. Melawan kekuatan mimpi buruk ini, Tuan Tua Raja Abadi itu merasa sangat marah di dalam hatinya. Tidak disangka dia harus berurusan dengan Dewa Guru yang begitu rumit. Jika ini pertarungan langsung, dia tidak perlu takut sama sekali. Tapi, ketika pihak lain terus-menerus mencoba menyerang kesadarannya, dia hanya mengalami sakit kepala yang sangat parah saat menghadapi hal ini. Ledakan. Tepat pada saat itu, suara Buddha yang bergema terdengar di dalam hati mereka, menghilangkan kekuatan mimpi buruk dari mereka secara instan. Murid-murid yang tenggelam dalam mimpi buruk itu langsung terbangun. Tapi, ketika mereka melihat segala sesuatu di hadapan mereka bingung. Mereka telah menemukan bahwa, iblis yang ingin mereka bunuh sebelumnya sebenarnya adalah orang-orang dari pihak mereka sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat situasi di bawah, Lin Fan mengangkat satu jari. Kekuatan hidup mulai memancar keluar seperti aliran air yang melingkar dan membungkus semua murid sambil menyembuhkan luka mereka. Selama seseorang masih memiliki satu nafas tersisa, mereka semua akan disembuhkan dan dipulihkan dengan kekuatan hidup ini. Tuan-Tuan Neraka Hijau, kamu baik-baik saja? Lin Fan bertanya. Ketika Tuan-Tuan Neraka Hijau melihat orang yang datang, jantungnya berdebar kencang. Saya baik-baik saja, syukurlah kalian berhasil tepat waktu. Trik yang dimiliki kedua Dewa Guru ini sangatlah licik. Kalian juga harus mewaspadai mereka. Lin Fan tersenyum. Jangan khawatir, kali ini, Tuan Tua Pusin ada di sini untuk melawan kedua Dewa Utama dengan seni abadi khusus dari klan Buddha. Tuan Tua Pusin menggumamkan nyanyian Buddha ketika manik-manik Buddha yang tergantung di lehernya tiba-tiba menari ke langit. Mereka kemudian membesar seiring dengan bertambahnya jumlah manik Buddha juga. Saat dia menjabat tangannya dengan marah, Buddha tidur yang berbaring di kehampaan itu berubah menjadi aliran cahaya Buddha yang meresap ke dalam manik-manik Buddha tersebut. Dengan itu, manik-manik Buddha mulai menyusut menjadi manik-manik kecil yang akhirnya tersebar dan memasuki tubuh para murid di luar sana. Ini adalah benih seni abadi klan Buddha, dan secara otomatis bisa melawan kekuatan Dewa Mimpi Buruk. Ketika dua Dewa Utama, yang berada jauh di kejauhan, melihat hal ini, mereka tercengang. Wajah Dewa Mimpi Buruk dipenuhi amarah. Tidak kusangka makhluk pribumi ini benar-benar bisa menghilangkan kekuatanku. Dewa penguasa jiwa mayat hidup hanya terkekeh dan menyisihkan jubahnya. Dengan itu, kekuatan roh mayat hidup keluar, menyelimuti seluruh langit dengan hamparan salju saat makhluk yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan. Bab 1147, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Pada saat itu, seluruh dunia dipenuhi dengan aura roh mayat hidup, ini adalah aura yang terpancar dari roh mayat hidup itu sendiri. Permukaan tanah di bawahnya bergetar hebat, menyebabkan jurang yang sangat dalam terkoyak. Dari bawah tanah, tangan-tangan yang berwarna abu-abu mengerikan keluar satu demi satu saat serangkaian dengusan rendah juga keluar. Ketika para murid yang berjaga di area ini melihat hal ini, mereka merasakan semangat mereka sepenuhnya terguncang. Inilah pemandangan yang paling mereka takuti untuk hadapi, itu benar-benar pemandangan paling menakutkan yang pernah terjadi. Dewa roh mayat hidup dari daratan bayangan bulan telah memanggil semua orang yang telah meninggal dunia dari daratan tak berujung, mengubah mereka menjadi makhluk mengerikan yang tidak memiliki kesadaran dan hanya satu pikiran di benak mereka, membunuh. Di dalam kelompok roh mayat hidup itu, para murid dari daratan tak berujung melihat orang-orang dari sekte mereka sendiri, bahkan saudara laki-laki dan perempuan yang pernah berjuang bersama mereka di masa lalu. Pada saat itu, sebuah suara yang melengking dan dalam terdengar, makhluk pribumi dari daratan tak berujung, ketika aku, Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup, turun, kalian semua tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup lagi. Letakkan penolakanmu dan serahkan padaku sepenuhnya. Tuan-Tuan Neraka Hijau melihat semuanya dari kejauhan.
Ini dia, metode Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup itu sangat licik, mampu memanggil semua roh mayat hidup itu. Namun, perbedaannya adalah meskipun mereka mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka sebelum kematian, mereka tidak takut sakit sama sekali. Satu-satunya cara untuk membunuh mereka adalah dengan menghancurkan mereka menjadi debu seluruhnya. Lin Fan memandangi lautan roh mayat hidup di hadapannya. Benar-benar mengerikan, semua roh mayat hidup itu membawa aura kematian. Bahkan, ada aura yang agak busuk, sebuah karakteristik yang dimiliki mayat setelah mati. Tuan Tua Pusin, ini harus bergantung padamu. Lin Fan angkat bicara. Tuan Tua Pusin menganggukkan kepalanya, menodai semangat para pendiri kita adalah kejahatan yang sangat keji. Buddha itu penuh belas kasihan. Izinkan saya mengirim mereka kembali ke tempat asalnya. Amitabha, pada saat itu, Tuan Tua Pusin menutup matanya dengan lembut, menggumamkan nyanyian Buddha dengan satu telapak tangan diletakkan ke depan. Seketika, lingkaran cahaya Buddha yang terang muncul di belakangnya, memancarkan sinar Buddha yang berbeda-beda. Setelah itu, ia menembus langit dan bumi seperti sebuah spanduk ketika serangkaian Buddha yang penuh kebajikan muncul di sekitar Tuan Tua Pusin satu demi satu. Saat mereka melantunkan sutra Buddha mereka, suara Buddha mulai semakin dekat, seperti jutaan nyamuk yang berdengung di seluruh tempat. Pancaran kebajikan yang luar biasa. Seni abadi sekte Buddha baik dan jahat yang tertinggi dapat memurnikan setiap kejahatan di dunia ini. Pada saat itu, seluruh langit dipenuhi selimut cahaya Buddha yang perlahan meluas hingga ke kejauhan. Itu begitu luas sehingga seolah-olah setiap bagian kegelapan di dunia perlahan-lahan dikonsumsi oleh cahaya, seperti sungai dan gunung ditelan oleh cahaya Buddha yang cemerlang ini. Ketika roh mayat hidup di depan tersentuh oleh cahaya Buddha ini, mereka mulai meratap kesakitan secara tragis. Bola asap hitam keluar dari tubuh mereka sebelum menghilang ke seluruh dunia. Ketika Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup melihat hal ini, ekspresinya berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan macam apa itu? Mungkinkah Radiant Master God membelot ke sisi makhluk pribumi ini? Tapi tidak, Dewa Penguasa Cahaya sudah mati. Selain itu, kekuatan ini juga bukan milik Radiant Master God. Ini. Melihat semuanya, Dewa Mimpi Buruk juga mengerutkan kening. Roh mayat hidup, Dewa Penguasa, menurutku kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Kali ini, kami bisa dianggap gagal. Kekuatan makhluk pribumi itu melawan kekuatan kita. Jika kita terus berlama-lama di sini, kita mungkin akan jatuh di sini. Brengsek, ini terlalu menyebalkan. Mengapa ada makhluk pribumi yang ada? Hati Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup dipenuhi dengan kemarahan. Satu-satunya Dewa Penguasa yang kekuatannya bisa dilawan adalah Dewa Penguasa Radiant. Namun, karena Radiant Master God telah dibunuh oleh makhluk pribumi itu, tentu saja dia tidak bisa ikut campur. Jika itu masalahnya, mustahil bagi keberadaan apapun untuk mengeluarkan kekuatan yang bisa melawan kekuatan pasukan roh mayat hidupnya. Tapi, dia tidak pernah membayangkan kalau memang ada hal seperti itu di luar sana. Pergi, mari kita kembali. Dewa Penguasa Perang telah mengumpulkan seluruh pasukan perang untuk bersiap menghadapi serangan total segera, bukan? Tidak akan lama lagi semua makhluk hidup di daratan tak berujung ini akan musnah seluruhnya. Dewa Mimpi Buruk menyatakan. Dewa Guru Jiwa Mayat Hidup mengangguk setuju. Tapi, saat mereka bersiap untuk pergi, sesosok tubuh muncul tepat di hadapan mereka. Kalian berdua berpikir untuk pergi bahkan sebelum memberi kami salam. Itu tidak terlalu sopan sekarang, bukan? Lin Fan muncul dalam sekejap dan melemparkan pukulan ke wajah Dewa Mimpi Buruk. Bam! Di antara para Dewa Master, kekuatan Dewa Master Mimpi Buruk tidak dianggap sebagai yang terkuat. Di sisi lain, kekuatan Lin Fan jauh lebih kuat daripada kebanyakan Dewa Master saat ini. Lagi pula, bahkan Sang Buddha masa depan tanpa batas pun tidak punya pilihan selain takut pada dirinya saat ini. Untuk seseorang sekali berdewa Master Mimpi Buruk ini, tidak mungkin dia bisa bertahan di depan Lin Fan. Dengan satu pukulan itu, kepala Dewa Mimpi Buruk berputar 360 derajat hingga tulang belakang di tengkuk kepalanya bahkan patah. Bagi Dewa Mimpi Buruk, wajar saja jika kerusakan sebesar ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia atasi. Namun, yang membuat Dewa Mimpi Buruk ngeri, dia menemukan bahwa separuh wajahnya telah dihancurkan oleh pihak lain. Meraih kepala Dewa Mimpi Buruk dengan satu tangan, Lin Fan berkomentar, kamu pikir kamu bisa datang dan pergi begitu saja sesuai keinginan. Betapa kasarnya hal itu. Bahkan jika kalian ingin pergi, kalian harus menawarkan sesuatu sebagai imbalannya, bukan? Bola mata Dewa Mimpi Buruk melayang secara bertahap saat mereka menghadapi Lin Fan dengan sangat ketakutan. Dia tidak mengira bahwa makhluk pribumi ini akan begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa melawan ketika satu pukulan itu dilemparkan ke arahnya. Lepaskan aku. Dewa Mimpi Buruk melolong marah ketika kekuatan mimpi buruk yang hebat menyerang kesadaran Lin Fan, mencoba mendorongnya ke kedalaman mimpi buruk sehingga ia akan tersesat di dalamnya selamanya. Pada saat itu, Lin Fan bisa merasakan ketegangan kekuatan mimpi buruk yang beredar di dalam tubuhnya. Namun, hal itu ditekan oleh sistem hampir secara instan. Dewa Mimpi Buruk benar-benar terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan mimpi buruknya bisa dikalahkan dalam sekejap mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Fan mengangkat tinjunya saat bibirnya melengkung lagi. Apakah kamu tahu apa ini? Setengah dari rahang bawah Dewa Mimpi Buruk telah hilang sekarang. Namun, di rahangnya yang patah, serangkaian jejak cahaya bersinar, itulah kekuatan dewa miliknya.
Melihat tinju Lin Fan, dia menjawab dengan gugup, Fis. Lin Fan terkekeh, apakah kamu tidak bodoh atau semacamnya? Ini bukan tinju, ini kepalan tangan sebesar karung pasir. Anda, Dewa Mimpi Buruk jelas merasa bahwa pihak lain hanya mempermainkannya. Tapi tiba-tiba, tinju seukuran karung pasir, itu muncul tepat di depan matanya, membekas dalam ingatannya saat tinju itu menghantam wajahnya dan menghancurkan seluruh kepalanya. Darah menyembur kemana-mana saat inti dewanya memancarkan aliran kekuatan dewa yang tak ada habisnya, mencoba memperbaiki kepala yang ambruk itu. Kalian semua Dewa Guru jelas sangat lemah. Bagaimana kamu bisa memiliki keberanian untuk datang dan menyerbu daratan tak berujung? Katakan yang sebenarnya, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Tangan Lin Fan mengatup dan memukul ke bawah dari atas seperti palu. Sumber kekuatan yang mengamuk pecah dan menghancurkan tubuh dewa-dewa mimpi buruk menjadi berkeping-keping. Pada saat itu, inti dewa dari dewa mimpi buruk melayang dengan lembut ke dalam kehampaan saat suara gemuruh menggelegar dari sana. Merosot, Anda adalah seorang degenerasi. Selamatkan aku, dewa penguasa roh mati. Selamatkan aku. Dewa mimpi buruk berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa makhluk pribumi ini bisa sekejam ini, sehingga dia akan menghancurkan tubuh dewanya seluruhnya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, dewa penguasa jiwa mayat hidup merasakan seluruh hatinya gemetar ketakutan. Tanpa berlama-lama lagi, dia langsung berlari ke dalam kehampaan dan mencoba melarikan diri. Lin Fan mengintip dewa master jiwa mayat hidup sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke inti dewa dari dewa master mimpi buruk dan meraihnya ke tangannya. Mimpi buruk Tuan Tuhan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Bam! Saat dia menutup jari-jarinya erat-erat, inti dewa dari dewa mimpi buruk langsung hancur berkeping-keping saat aliran cahaya mengalir keluar. Melihat segala sesuatu di depannya, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, betapa indahnya. Bab 1148, Pedang 5000 meter. Ketika dewa penguasa jiwa mayat hidup berbalik dan melihat pemandangan di belakangnya, dia benar-benar terkejut. Bagaimana makhluk pribumi ini bisa sekejam ini? Dia telah membunuh dewa penguasa mimpi buruk, meledakannya tanpa meninggalkan bagian apapun yang utuh, dan bahkan telah menghancurkan inti dewanya. Dan bukan itu saja, dia bahkan berani berkomentar tanpa perasaan bahwa itu sangat indah. Sumber fundamental dari Dewa Master terletak pada inti dewa mereka. Tidak, dia sama sekali tidak mungkin mati di sini. Sangat mustahil. Dia pasti harus melarikan diri dan memberitahu dewa guru lainnya tentang hal ini. Bam! Terbang ke dalam kehampaan, dewa penguasa jiwa mayat hidup tampak seolah-olah dia telah menabrak sesuatu yang keras, terhalang untuk bergerak maju. Ketika dia memeriksa kekosongan itu dengan hati-hati, dia menemukan ada lapisan berkilauan di dalam kekosongan yang tampak seperti air mengalir. Ini adalah segel. Tidak kusangka makhluk pribumi itu akan menutup seluruh tempat. Saat ini, nyali dewa guru jiwa mayat hidup hampir dihancurkan seluruhnya oleh Lin Fan. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat makhluk pribumi itu hanya berdiri di sana tanpa mengejar sama sekali. Mengaum dengan marah, dia melemparkan serangkaian kekuatan dewa satu demi satu untuk membanting segel itu. Namun, meski dia sudah berusaha sekuat tenaga, segel itu tetap kokoh dan kokoh seolah tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tidao. Wajah dewa penguasa jiwa mayat hidup meringis kesakitan saat dia memukulkan kedua tangannya ke penghalang kehampaan berulang kali. Dia ingin meninggalkan tempat ini, dia sama sekali tidak boleh mati di sini. Dia tidak ingin mati seperti dewa mimpi buruk dengan cara yang menyedihkan dan tragis, bahkan tanpa memiliki satu kesempatan pun untuk bereinkarnasi. Makhluk pribumi ini adalah iblis. Dia bahkan lebih menakutkan dari mereka. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Tuan-Tuan Neraka Hijau merasa semangatnya terguncang. Tidak disangka dia akan menjadi kuat sampai pada titik di mana dewa mimpi buruk itu diledakkan sampai mati hanya dengan satu pukulannya. Itu sungguh mengerikan. Tuan Tua Pusin juga mengeluh, dia adalah harapan dari bencana besar kita. Hanya saja, bagaimana situasinya saat ini? Mengapa dia tidak berusaha untuk menekan dewa guru jiwa mayat hidup itu? Semua murid lainnya sama-sama terkejut. Tentu saja, mereka semua tahu tentang Lin Fan, pria ini adalah idola di hati mereka. Hal ini terutama terjadi saat ini di mana mereka bahkan memiliki rasa takut terhadapnya. Di tangan kakak senior Lin, dewa mimpi buruk yang benar-benar tangguh itu bahkan tidak memiliki satu peluang pun untuk melawan. Seberapa kuat kekuatan pada level itu? Pada saat ini, tidak satu pun dari mereka yang bisa menenangkan diri. Mereka kemudian mulai berbicara satu sama lain. Menurut kalian bagaimana kakak senior Lin akan menghadapi dewa master jiwa mayat hidup? Apakah kalian berpikir bahwa dia akan terus menghancurkannya sampai mati dengan satu pukulan? Sepertinya hal itu sangat mungkin terjadi. Cara dewa penguasa jiwa mayat hidup menginjak-injak rekan kita yang sudah mati adalah kejahatan yang hanya bisa dimaafkan dengan kematian. Hancurkan dia seluruhnya. Lin Fan melihat ke arah dewa master jiwa mayat hidup di kejauhan, yang sedang panik, dengan ekspresi tenang. Apakah dia akan membiarkan orang seperti itu pergi? Tentu saja tidak. Namun, membunuhnya hanya dengan satu pukulan akan membuatnya lolos dengan mudah. Oleh karena itu, Lin Fan merasa perlu memberinya pendidikan yang baik. Dan saat ini, dia juga memiliki kebutuhan untuk membuat senjata. Memberikan perkiraan kasar, jarak antara dia dan Dewa Master Jiwa Mayat hidup hanya 5000 meter.
Oleh karena itu, dia harus menciptakan senjata paling kejam yang pernah ada di dunia. Dia melemparkan semua material legendaris yang dia miliki ke dalam Heaven and Earth Smelt untuk memilih jenisnya. Gemuruh, gemuruh, bau langit dan bumi mulai bergetar, dan dalam sekejap, senjata itu tercipta. Dewa Tuan Roh Mayat Hidup, bawalah Asterismu ke sini. Lin Fan memandang Dewa Guru Jiwa Mayat Hidup dari kejauhan dan berteriak. Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup masih berusaha sekuat tenaga untuk membanting segel itu dengan kedua telapak tangannya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mematahkannya sama sekali. Melihat itu, Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut karena tidak setuju. Karena Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup tidak ingin datang, maka Lin Fan hanya bisa datang sendiri. Mengambil satu langkah ke depan, dia muncul di hadapan wajah Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup. Ketika yang terakhir melihat itu, dia merasakan seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Lin Fan terkekeh, oh, sebenarnya tidak ada apa-apa. Yang ingin aku lakukan hanyalah bermain game denganmu. Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup merasa bahwa makhluk pribumi di hadapannya ini hanyalah seorang psikopat berdarah, benar-benar gila. Jika pihak lain ingin menjatuhkannya, yang harus dia lakukan hanyalah membantingnya dengan satu serangan telapak tangan dan dia akan selesai melakukannya untuk selamanya. Tapi, tak disangka dia benar-benar meminta untuk bermain game dengannya sekarang. Mainkan permainan ibunya. Apa yang kamu inginkan di dunia ini? Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup ingin melawan. Tapi entah kenapa, dia mendapati dirinya kurang berani untuk melakukan itu. Seolah-olah dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa dia akan mati saat dia menyerang. Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut dan menghapus kekosongan. Dengan itu, segelnya langsung menghilang. Dia kemudian meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri di sana dengan tenang. Adapun Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup, jantungnya berdebar kencang saat dia melihat segelnya menghilang. Dia kemudian berlari ke dalam kehampaan, sangat ingin keluar dari tempat ini. Tuan Tua Pusin dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Lin Fan. Apakah dia berpikir untuk melepaskan Dewa Penguasa Roh Mayat Hidup? Jika dia membiarkan orang itu pergi, bukankah itu sama dengan membiarkan harimau keluar ke hutan dan menciptakan masalah di masa depan? Melihat jarak, Lin Fan menghitung jarak di dalam hatinya. 1.500 meter, 2.500 meter, 4.000 meter, 4.500 meter. Dewa Guru Jiwa Mayat Hidup memutar kepalanya. Ketika dia menyadari bahwa makhluk pribumi tidak mengejarnya, hatinya berdebar kencang. Dia akhirnya akan melarikan diri. Yang dia butuhkan hanyalah waktu yang diperlukan untuk sekejap dan dia akan berada ribuan mil jauhnya saat itu. Tiba-tiba, Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup berhenti. Ekspresi baru saja lolos dari kematian menghilang dari wajahnya, digantikan dengan ekspresi kaget dan tidak percaya. Menurunkan kepalanya, dia melihat pedang raksasa yang menembus dadanya, bilahnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat merusak. Berbalik, dia melihat dengan cermat. Makhluk pribumi itu masih berdiri di tempatnya. Namun, ada pedang raksasa yang dia pegang di tangannya. Melihat target yang dia sasaran, Lin Fan tersenyum. Bagaimana kalau sekarang, Dewa Penguasa Roh Mayat Hidup? Pedang 5.000 meter milikmu benar-benar lumayan bagus, bukan? Mata Dewa Master Jiwa Mayat Hidup menatap terbuka lebar ke arah makhluk pribumi ini saat dia menyemburkan seteguk darah segar. Kamu hanya mempermainkanku. Lin Fan tertawa terbahak-bahak, wow, Anda pintar, bukan? Memang benar, aku sedang mempermainkanmu. Hahaha. Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup melolong marah, merasa marah melebihi kata-kata di dalam hatinya. Dia adalah Dewa Tuan yang hebat. Namun, di sini dia dipermainkan oleh makhluk pribumi. Bahkan jika dia memberikan segalanya, dia harus membuat makhluk pribumi ini membayar harganya. Tapi, saat dia hendak menyerang, pedang raksasa sepanjang 5.000 meter di tangan Lin Fan berputar dengan cepat, mencabik-cabik tubuh dewa miliknya. Dengan itu, satu-satunya hal yang tersisa mengambang dengan lembut di kehampaan adalah satu inti dewa yang memancarkan kekuatan Dewa Roh Mayat Hidup. Melihat pedang raksasa sepanjang 5.000 meter yang dibuat Lin Fan, dia benar-benar sangat puas dengannya. Jika dia bertemu musuh di masa depan, selama mereka berada dalam jarak 5.000 meter, dia akan bisa membunuh mereka dalam sekejap. Melihat itu, Tuan Tua Pusin dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Memang benar, Lin Fan bukanlah orang yang bisa dinilai dengan standar konvensional. Kebanyakan orang hanya akan dipenuhi rasa takut jika mereka harus berhadapan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi Lin Fan, yang dia ingin lakukan hanyalah bermain-main dengan pihak lain. Tidak ada yang bisa dikatakan siapapun tentang hal itu. Menarik inti Dewa Roh Mayat Hidup, Lin Fan meremasnya dan membunuh Dewa Tuan lainnya. Ding, selamat, kamu telah membunuh Dewa Penguasa Jiwa Mayat Hidup. Poin pengalamannya meroket sekali lagi. Lin Fan mengamati poin pengalamannya, dia semakin dekat dengan kondisi Dewa Surgawi sekarang. Mungkin, itu akan cukup setelah dia membunuh beberapa orang lagi. Namun, mengingat situasinya saat ini dan setelah semua yang terjadi di sini, Lin Fan yakin tidak akan mudah lagi membunuh Dewa Guru itu. Setelah semuanya beres di sini, Lin Fan kembali ke sekte bersama Tuan Tua Pusin dan yang lainnya.
Beberapa hari kemudian, Lin Fan menyadari bahwa seluruh daratan tak berujung telah menjadi tenang secara signifikan, dan para dewa utama dari daratan bayangan bulan belum mengambil tindakan apapun, mereka bahkan tidak menyerang tempat manapun. Hal ini membuatnya agak terganggu, mungkinkah mereka mencoba mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk mempersiapkan serangan balik besar-besaran. Untuk memverifikasi kecurigaannya, Lin Fan meninggalkan Sekte Langit dan Bumi dan mulai mencari dewa guru tersebut. Namun, seolah-olah mereka telah menghilang karena dia tidak dapat menemukan satu pun jejak mereka. Bahkan di wilayah daratan tak berujung yang ditaklukkan oleh daratan bayangan bulan, dia hanya bisa melihat makhluk hidup di daratan bayangan bulan tersebar di mana-mana. Seolah-olah mereka telah menguap dari muka dunia, para dewa utama itu telah lenyap sepenuhnya. Sekembalinya ke sekte, Lin Fan memberitahu geng Yang Tian dan yang lainnya tentang segalanya. Ketika mereka mendengar ini, mereka punya firasat bahwa sesuatu yang buruk mungkin sedang menimpa mereka. Tidak mungkin mereka percaya bahwa dewa penguasa daratan bayangan bulan akan pergi begitu saja. Jika itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan. Para dewa utama dari daratan bayangan bulan sedang memusatkan kekuatan mereka. Bab 1149, Penyerangan. Ini bukanlah hal yang baik bagi makhluk hidup di daratan tak berujung karena para dewa utama dari daratan bayangan bulan tidak terlalu menonjolkan diri. Dalam pikiran mereka, semakin tenang suasana sebelum badai, semakin besar dampak yang harus mereka hadapi. Adapun sekte yang tersisa yang masih hidup, tidak satupun dari mereka yang berani lengah sama sekali. Mereka tahu bahwa dewa penguasa daratan tak berujung tidak akan membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Dulu ketika daratan bayangan bulan baru saja menginvasi daratan tak berujung, mereka semua ingin mempertahankan kekuatan, dan membiarkan orang lain mengambil alih garis depan dan menerima beban terberat dari serangan tersebut. Namun, seiring dengan berlanjutnya invasi ke daratan bayangan bulan, mereka semua menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton, kekuatan dewa penguasa terlalu besar. Cara mereka sangat licik sehingga mustahil jika ada orang yang ingin mengamati dan menunggu dari pinggir lapangan. Lagi pula, jika para dewa utama dari daratan bayangan bulan dibiarkan membunuh sekte-sekte di daratan tak berujung secara perlahan satu demi satu, hanya akan ada satu hasil bahkan bagi mereka yang berhasil bertahan sampai ke tahap paling akhir kematian. Oleh karena itu, selama periode invasi dari daratan bayangan bulan, mereka semua telah berupaya keras untuk berkomunikasi dengan berbagai sekte lain di luar sana, sehingga mereka dapat bersiap menghadapi serangan balik terhadap dewa penguasa dari daratan bayangan bulan. Di antara semua sekte yang masih hidup saat ini, Sekte Langit dan Bumi adalah sekte dengan pejuang paling terampil yang tersisa, karena semua guru tua senior dan Grandmaster dari sekte Buddha baik dan jahat telah bergabung dengan mereka. Bahkan sekte Dewa Kunlun, yang memiliki beberapa perbedaan pendapat dengan Sekte Langit dan Bumi, ikut serta dalam perselisihan dengan mereka. Pada saat kritis seperti itu, Tuan Tua Orang Suci Putih dari sekte Dewa Kunlun rela melepaskan kebencian mereka di masa lalu dan berdiri bersama dalam menghadapi bencana yang akan datang ini. Kebencian apapun yang mereka miliki selalu bisa diselesaikan setelah mereka selesai dengan masalah dewa penguasa dari daratan bayangan bulan. Setengah tahun kemudian, di perbatasan Samudera Kematian terdapat murid-murid dari berbagai sekte yang berjaga dengan waspada. Semua sekte telah mengirimkan Raja Abadi masing-masing untuk berjaga di sini, kalau-kalau makhluk hidup di daratan bayangan bulan melancarkan serangan mendadak. Melawan invasi daratan bayangan bulan, satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan jaminan pertahanan terbesar adalah dengan menempatkan Raja Abadi di sini. Namun, faktanya juga bahwa para murid yang ditempatkan di sini mungkin juga bukan tandingan para dewa guru itu. Serangkaian regu patroli berkeliling di sekitar pantai. Di hadapan lautan hitam luas yang tidak mengenal batas itu, mereka semua merasakan rasa takut di hati mereka. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menusuk tulang yang memancar dari kedalaman Samudera Kematian. Seolah-olah mereka akan menghilang begitu saja ke dalam ketiadaan jika mereka masuk ke dalamnya. Adapun apa yang ada di kedalaman Samudera Kematian, itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Mungkin, satu-satunya yang tahu mungkin hanyalah penguasa surgawi. Pada saat itu, satu regu patroli sedang berbicara satu sama lain. Mereka sudah berpatroli di sini selama 3 bulan, tanpa menemukan sesuatu yang aneh. Katakanlah, apakah menurut kalian para penyerbu di daratan bayangan bulan ini mungkin merasa takut atau semacamnya? Mungkinkah mereka baru saja kembali ke rumah dan tidak berani datang ke daratan tak berujung kita lagi? Selama setengah tahun terakhir, tidak terjadi apa-apa, bahkan aktivitas sedikit pun. Oleh karena itu, para murid ini sudah lama bersikap santai dalam segala hal. Dalam pikiran mereka, wajar untuk berasumsi bahwa makhluk kuat di daratan bayangan bulan tidak akan muncul lagi. Namun, semua makhluk kuat melihat hal sebaliknya, ini mungkin hanyalah permulaan. Kedamaian sesaat ini tidak berarti apa-apa, dan kejadian yang benar-benar mengerikan masih akan terjadi. Dengan tingkat kultivasi surgawi mereka memiliki indera keenam yang cerdik. Di mata mereka merasakan perasaan yang kuat dan tak tergoyahkan bahwa sesuatu yang mengerikan akan menimpa mereka. Selain dari daratan bayangan bulan, apalagi yang bisa berhubungan dengan rasa gentar di hati mereka. Jangan lengah. Para tuan tua telah mengatakan bahwa para dewa tuan dari daratan bayangan bulan tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mungkin hanya menyesuaikan kembali kekuatan dan strategi mereka, menunggu saat terbaik untuk menimpa kita. Jika kita lengah, satu-satunya hal yang menunggu kita hanyalah kematian. Kami tahu tentang semua itu. Tapi,
Tidak perlu terlalu berhati-hati juga. Mengingat kekuatan kami akan dapat mengetahuinya dari masukan sekecil apapun di sekitar kami. Selain itu, kami bukan satu-satunya orang atau regu patroli di sekitar tempat ini. Tidak apa-apa untuk bersantai sesekali. Tapi tepat pada saat itu, seluruh tanah mulai berguncang. Permukaan samudera kematian bersinar dengan cahaya cemerlang ketika serangkaian formasi teleportasi berbentuk bintang heksagonal muncul. Para murid mulai berseru, tidak bagus. Daratan bayangan bulan telah menyerang. Aduh. Bintang-bintang heksagonal muncul sesekali ketika serangkaian sosok keluar dari dalam. Setelah itu, tepian samudera kematian dipenuhi oleh sekelompok orang yang padat. Pada saat murid-murid yang berpatroli bereaksi, mereka sudah sepenuhnya dikelilingi oleh makhluk hidup di daratan bayangan bulan. Dalam sekejap mata, makhluk hidup di daratan bayangan bulan telah membantai mereka seluruhnya, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk mencari bala bantuan sebelum mereka mati. Mengaum, serangkaian lolongan marah terdengar dari tempat itu. Invasi ke daratan bayangan bulan telah dimulai. Pada saat itu, bintang heksagonal terbesar di antara semuanya bersinar dengan kilauan yang berbeda-beda. Saat kilauan itu hilang, serangkaian sosok dewa telah muncul dari sana. Ketika sosok-sosok itu muncul di langit dan bumi satu demi satu, hal itu menyebabkan seluruh dunia tampak redup dibandingkan dengan kemegahan mereka yang agung. Kami kembali. Kali ini, kita pasti harus menginjak-injak seluruh daratan tak berujung. Salah satu dewa utama angkat bicara. Itu benar. Saat ini, semua dewa penguasa daratan bayangan bulan berkumpul di sini. Bagi mereka, momen untuk menghancurkan segalanya di sini telah tiba. Mereka sama sekali tidak akan sesantai dan sesantai sebelumnya. Setelah kembali ke daratan bayangan bulan, mereka menemukan kekuatan yang lebih besar. Pada saat yang sama, dewa penguasa embun beku telah turun bersama mereka sebagai salah satu kekuatan bertarung utama mereka. Mereka bertekad untuk memberitahu semua makhluk hidup di daratan tak berujung tentang kengerian sebenarnya dari kekuatan mereka. Untuk kembalinya mereka kali ini, para dewa utama tidak hanya mengumpulkan seluruhnya, mereka bahkan telah mengumpulkan semua sumber daya dari daratan bayangan bulan dan membawanya ke sini. Memanfaatkan teknik pembuatan alkimia mereka telah membuat banyak senjata alkimia yang bahkan para raja abadi dari daratan tak berujung kemungkinan besar tidak akan mampu menanganinya. Pada saat itu, semua tuan tua yang sedang mengawasi lautan kematian tiba-tiba membuka mata mereka lebar-lebar karena terkejut, mereka baru saja menemukan kekuatan yang sangat mengerikan yang memancar dari area tersebut. Segera, mereka membuang jejak kesadaran mereka ke dalam kehampaan. Berita tentang serangan balik daratan bayangan bulan pasti harus diberitahukan kepada sekte tersebut. Mencoba mengirimkan berita. Kalian pasti sedang bermimpi. Pada saat itu, serangkaian sosok melayang ke dalam kehampaan. Salah satu dewa master langsung menghancurkan kehampaan. Adapun jejak kesadaran yang dikirimkan, mereka dipantulkan kembali dan dihancurkan dengan satu serangan telapak tangan. Tidak kusangka kalian berani kembali. Para tuan tua yang mengawasi tempat itu menggeram dengan keras. Namun tak lama kemudian, para tuan tua ini mendapati diri mereka benar-benar tidak berdaya menghadapi semua dewa tuan ini. Mati, kilatan cahaya terang melintasi seluruh dunia. Dengan suara mengiris, tuan tua itu tiba-tiba menyadari bahwa tubuh mereka telah terbelah menjadi dua. Jauh di kejauhan, mata dewa penguasa perang terbakar dengan nyala api yang membara saat senjata penghancur yang dia pegang di tangannya memancarkan aura yang benar-benar menghancurkan hati. Makhluk pribumi dari daratan tak berujung, kematianmu telah tiba. Dewa penguasa perang mendengus dingin. Bam, para tuan tua yang ditempatkan di sini sama sekali bukan tandingan para dewa tuan ini. Dengan satu serangan itu, mereka semua dikalahkan tanpa satu pun peluang untuk melawan sama sekali. Frost Master God hanya mengamati segala sesuatu di hadapannya dengan tatapan dingin. Dia telah menghabiskan seluruh waktu memulihkan kerusakan God Core-nya. Saat ini, kekuatan dewanya telah pulih hingga 70%. Meski begitu, dia masih merupakan eksistensi terkuat yang tak terbantahkan di antara para dewa master. Saat dia menyapu jubahnya, seluruh langit dipenuhi embun beku yang menyelimuti seluruh dunia. Meluas secara bertahap, tidak butuh waktu lama sebelum gunung, sungai, dan segala sesuatu lainnya membeku sepenuhnya. Dia bertekad menggunakan amarahnya yang tak ada habisnya untuk mengubah daratan tak berujung menjadi dunia es yang utuh, membekukannya seluruhnya. Dewa penghancuran memandang segala sesuatu di hadapannya dengan tenang. Gunakan senjata alkimia, Chaos God Cannon. Sudah waktunya membiarkan daratan tak berujung tenggelam dalam kobaran api perang. Pada saat itu, di bawah komando dewa utama dari daratan bayangan bulan, 10 meriam dewa raksasa muncul. Meriam dewa itu tampak berkilauan, seolah-olah diciptakan dari perpaduan material legendaris yang tak terhitung jumlahnya. Saat diaktifkan, mereka memancarkan cahaya cemerlang. Di mulut meriam, bola cahaya pelangi menyebar dengan cepat. Ditujukan pada satu arah, ke-10 God Cannon ditembakkan secara salvo. Dengan itu, 10 berkas cahaya pelangi raksasa ditembakkan. Kemanapun mereka lewat, kekosongan pun terjadi. Sungai-sungai terbelah, langit dan bumi berguncang. Sama sekali tidak ada yang tersisa hidup di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Bab 1150, Penghancuran 10%. Banyak dewa guru yang hadir memandangi 10 pancaran cahaya cemerlang sambil berkata, ini benar-benar pemandangan yang indah. Meriam dewa kekacauan ini adalah produk terbaik dari alkimia daratan bayangan bulan.
Mengumpulkan semua sumber daya dari daratan bayangan bulan dan akhirnya memampatkan setiap kekuatan dari semua Dewa Master, mereka memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa yang dapat menembak sampai ke tepi daratan tak berujung bahkan dari tepi samudera. Kematian. Meski begitu, Chaos God Cannon ini hanyalah item sekali pakai yang bisa dihilangkan setelah satu putaran. Meski begitu, efeknya masih sangat luar biasa, hanya 10 Chaos God Cannon yang diperlukan untuk mencakup 10% dari seluruh daratan tak berujung. Sekte Langit dan Bumi. Lin Fan mengasingkan diri sepanjang waktu. Tapi tiba-tiba, dia membuka matanya lebar-lebar, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menembus dari kejauhan. Tanpa penundaan, kali berikutnya dia muncul, dia berada di kedalaman sekte. Tuan Tua, saya khawatir Dewa Penguasa Daratan Bayangan Bulan telah tiba. Lin Fan menyatakan. Persepsi Geng Yang Tian tidak sekuat persepsi Lin Fan. Karena itu, dia tercengang. Bagaimana bisa? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, langit dan bumi bergetar seolah-olah hari kiamat sudah dekat. Wajah Lin Fan berubah saat dia muncul di langit di atas sekte tersebut. Yang dia lihat hanyalah seberkas cahaya menyilaukan yang seolah-olah menerangi seluruh dunia dari jauh di Cakrawala. Di sisi lain yang jauh, para master tua dari berbagai sekte di luar sana dapat merasakan kekuatan besar yang datang ke arah mereka. Ketika mereka melesat ke langit di atas sekte mereka dan melihat pancaran cahaya raksasa yang memancar ke arah mereka, wajah mereka berubah muram. Kekuatan yang memancar dari pancaran cahaya itu sangatlah mengerikan. Meski mereka ingin keluar dari tempat ini sekarang, mereka tidak bisa, sekte mereka semua ada di sini. Tidak mungkin mereka bisa pergi begitu saja. Master tua senior dari sekte-sekte besar, benda apa itu sebenarnya? Mungkinkah ini serangan dari Dewa Penguasa? Meskipun mereka tidak tahu tentang apa semua ini, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat ragu lagi saat ini. Semuanya, lawanlah bersama-sama. Seketika, semua master tua senior mengerahkan semua seni abadi pertahanan mereka yang tak tertandingi untuk menyelimuti sekte di dalamnya. Ini adalah situasi yang terjadi di seluruh daratan tak berujung pada saat ini karena setiap sekte, bahkan sekte yang kuat sekalipun, ketakutan saat melihat pancaran cahaya yang merusak ini. Tak satu pun dari mereka tahu tentang apa semua ini. Dan itu belum semuanya, area yang dicakup begitu luas sehingga mereka semua termasuk di dalamnya, dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Di bawah perlindungan banyak tuan tua, serangkaian seni abadi yang defensif membungkus sekte sedemikian rupa sehingga semua murid di luar sana bingung dan kehilangan kata-kata. Meskipun mereka tidak tahu untuk apa pancaran cahaya itu, mereka bisa merasakan kekuatan mengental darah yang memancar darinya, membuat mereka merinding. Bam! Dalam sekejap mata, pancaran cahaya itu menembus segala sesuatu dan menyerang. Sama seperti selembar kertas, penghalang yang dipenuhi dengan kekuatan seni abadi yang tak terhitung jumlahnya itu pecah tanpa memberikan perlawanan sedikitpun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika banyak tuan tua melihat hal ini, mereka langsung terkejut. Seolah-olah mereka baru saja menyaksikan peristiwa paling mengerikan di muka dunia ini. Namun, guncangan mereka tidak berlangsung lebih dari sepersekian detik. Saat pancaran cahaya membungkus mereka di dalamnya, tidak ada yang tersisa selain keheningan murni. Dengan itu, seluruh tempat telah berubah menjadi kehampaan, tanpa ada makhluk hidup sama sekali. Semua tuan tua itu adalah makhluk negara Raja Abadi. Namun, di bawah gabungan pancaran cahaya itu, mereka sama sekali tidak berdaya, betapa mengerikannya hal itu. Ini bukan satu-satunya sekte yang mengalami situasi yang sama, ada banyak sekte serupa, menghilang seketika di sungai panjang sejarah. Bahkan jika mereka memiliki kedok makhluk negara Raja Abadi, mereka masih dianggap tidak berdaya. Namun, ada beberapa sekte yang beruntung di pihak mereka. Pancaran cahaya itu sama sekali tidak menutupi sekte mereka. Meskipun, jika sekte mereka tergores di sisinya oleh pancaran cahaya, bagian itu akan hancur seluruhnya juga. Peristiwa yang benar-benar mengerikan ini membuat mereka semua terkejut ketika mereka terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Setiap benda, ditelan oleh kekuatan mengerikan itu tanpa mampu melawan sama sekali. Lin Fan berdiri dalam kehampaan, semakin lama dia berdiri, semakin mengerikan perasaan kekuatan itu padanya. Geng Yang Tian berdiri di sampingnya. Apa itu? Aku tidak tahu. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Sampai saat ini, dia belum mengetahui apa itu. Namun, dia hanya bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan yang semakin cepat. Tidak hanya itu, area pengaruh kekuatan itu sangatlah besar. Ini, Geng Yang Tian juga tidak tahu. Mata Buddha Tuan Tua Pusin menyelimuti seluruh dunia ketika tiba-tiba, darah mulai mengalir keluar dari pupil matanya saat wajahnya menegang. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Saya mencoba mengintip melalui sungai waktu yang panjang dengan mata Buddha saya untuk memperjelas segala sesuatunya, namun saya terluka parah oleh kekuatan itu. Ini sangat berbahaya. Lin Fan merenung sejenak. Tidak ada cara lain. Ini pastinya merupakan serangan balik dari daratan bayangan bulan. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang mampu bertahan di bawah kekuatan-kekuatan yang luar biasa ini. Langit dan bumi mencium. Dengan satu pemikiran di benaknya, bau langit dan bumi muncul, melayang di kehampaan dengan lembut. Memperbesar. Ledakan. Pada saat yang sama ketika bau langit dan bumi meluas, kekuatan luar biasa itu semakin mendekat. Faktanya, mereka sudah mulai merasakan kekuatan destruktif yang ganas mendekati mereka.
Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia mengurung seluruh sekte langit dan bumi dengan smelt yang diperluas, membantingnya ke tanah. Dia masih cukup yakin dengan kemampuan pertahanan dari Heaven and Earth Smelt apapun yang terjadi. Geng Yang Tian bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Itu datang. Jauh di kejauhan, satu titik cahaya mendekat dengan cepat. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya itu adalah seberkas cahaya raksasa yang menyerang dengan cepat ke dinding Heaven and Earth Smelt. Lin Fan tercengang. Ada apa dengan ini? Ledakan. Sinar cahaya berwarna pelangi menyambar langit dan bumi mencium, menyebabkannya bergetar hebat. Wajah Lin Fan berubah muram, dia menyadari bahwa ini adalah kekuatan terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Ledakan, ledakan, gempa tersebut terjadi tanpa henti, karena kekuatan dahsyatnya menyebabkan tanah di bawahnya mulai retak. Geng Yang Tian benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi dengan situasi ini? Bagaimana bisa ada kekuatan penghancur di dunia ini yang bisa mengubah segalanya menjadi ketiadaan? Han Juntian juga sama membekunya. Jika tempat lain di luar sana terkena pancaran cahaya ini. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Namun, jelas sekali dalam benak setiap orang bahwa di bawah kekuatan tingkat ini, tidak mungkin sekte lain dapat bertahan sama sekali. Lin Fan tidak mengatakan apapun. Saat telapak tangannya bersentuhan dengan langit dan bumi mencium, gelombang kekuatan tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan darah di dalamnya bergemuruh dengan deras. Dia kemudian segera menarik tangannya saat matanya bersinar dengan tatapan aneh. Sungguh getaran yang kuat. Jika dia menghadapinya secara langsung, dia mungkin tidak akan mampu bertahan melawannya sama sekali. Sinar cahaya menghilang saat langit dan bumi mencium mulai tenang. Tapi, ketika Lin Fan menjauhkan bau langit dan bumi, dia menemukan bahwa tempat lain benar-benar sepi, tidak meninggalkan apapun kecuali kehampaan dengan awan debu di mana-mana. Ini adalah kehancuran mutlak. Astaga, Lin Fan dapat merasakan bahwa keadaan kali ini tidak sesederhana itu. Tuan Tua, saya khawatir kali ini segalanya menjadi tidak terkendali. Lin Fan berkomentar. Geng Yang Tian menoleh dan merasakan jantungnya menegang. Ini. Tuan Tua Pusin juga sama terkejutnya. Ini adalah kekuatan yang jauh melebihi apapun yang mereka miliki. Apakah mereka benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk melawan sama sekali? Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Tuan Tua, kita harus mengumpulkan setiap kekuatan yang tersebar di luar sana saat ini. Sudah waktunya untuk duel terakhir sampai mati melawan Dewa Penguasa. Han Juntian menjawab, syukurlah, semua sekte besar di luar sana telah mengumpulkan kekuatan tempur utama mereka di sekte langit dan bumi. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, kerugian kami akan sangat besar akibat serangan ini. Lin Fan tidak tahu seberapa luas area pengaruh kekuatan ini, tapi itu jelas tidak cukup untuk memusnahkan seluruh daratan tak berujung. Lautan kematian. Para dewa guru sangat senang saat mereka menyaksikan pekerjaan luar biasa yang baru saja mereka selesaikan. Sampai sekarang, Chaos God Cannon sudah tidak berguna, tapi itu semua sepadan. 10% dari daratan tak berujung telah hancur karena ini. Bagi mereka, ini pasti merupakan kehilangan yang sangat menyakitkan. Keluarkan seluruh pasukan untuk menyerang dan kalahkan mereka sepenuhnya. Dengan kita semua dewa guru yang tersisa berkumpul, siapa lagi di daratan tak berujung yang mungkin bisa menandingi kita? Banyak dewa guru tertawa ketika mata mereka berkilat dengan ekspresi gila sebelum bergerak menuju kehampaan yang jauh bersama-sama. Kali ini, mereka bertekad untuk menekan daratan tak berujung sepenuhnya. Makhluk hidup yang memiliki jumlah seluruh galaksi berteriak ke depan dengan semangat tinggi saat niat bertarung mereka melonjak. Sekali lagi, mereka melangkah ke daratan tak berujung. Cek 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 cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.